Halo telur, selamat datang di Medan United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Oke, akhirnya bisa bikin video lagi ya teman-teman. Mohon maaf selama beberapa hari ini Medan United absen bikin konten video karena sedang mempersiapkan sesuatu yang baru buat teman-teman semua. Semoga nanti konten terbaru Medan United di awal bulan Februari bisa diterima dengan baik sama semua dulur-dulur Medan United. Hari ini kita akan membahas beberapa update terbaru dari Manchester United. Menurutku masih ada beberapa berita-berita yang selalu menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Marcus Rashford bersedia menerima pemotongan gaji untuk bergabung dengan Barcelona. Saat ini ia memperoleh sekitar 300.000 pound sterling per minggu dan siap mengurangi jumlah tersebut agar dapat pindah ke Barcelona. Ya, saga Marcus Rashford ini masih belum selesai juga teman-teman. Bahkan dari awal bursa transfer sampai sekarang yang kurang sekitar 7 hari. Di bursa transfer Januari ini Marcus Rashford masih belum juga terjual. Dari klub-klub AC Milan, Borussia Dortmund, Napoli, banyak sekali klub yang dirumorkan, tapi sampai sekarang belum ada satupun yang sudah mencapai kesepakatan. Memang berat, tidak mudah menjual Marcus Rashford, dan Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United juga tetap pada pendiriannya untuk tidak memasukkan Marcus Rashford ke dalam skemanya. Selama dia tidak berubah, Ruben Amorim juga tidak akan berubah. Dia lebih memilih untuk memasukkan pelatih kiper George Vital daripada memasukkan Marcus Rashford ke dalam skuad Manchester United. Sebegitu tegasnya Ruben Amorim terhadap ketidakdisiplinan Marcus Rashford sebagai seorang pemain Manchester United. Maka dari itu ya mau nggak mau pemain ini memang harus dilepas. Tidak ada pilihan lain selain menjual pemain ini. Dia kan rela menurunkan gajinya agar bisa pindah ke Barcelona ya. Maksudku, kenapa nggak dari awal aja gitu loh? Kalau kamu memang sudah tidak masuk ke dalam skema pelatih, ya dari awal egomu itu udah jangan dipaksakan terus gitu loh. Karena kita semua juga tahu, klub lain itu nggak akan ada yang mampu untuk membayar gajimu yang sangat besar itu di Manchester United. Karena mau bagaimanapun gaji yang kamu dapatkan itu tidak berbanding lurus dengan kualitas maupun performa yang kamu tunjukkan selama pertandingan, selama berada di Manchester United. Otomatis klub lainnya pasti kendala utamanya berada di gaji lah. Dan ini sudah kurang sekitar dari 1 minggu ya proses di bursa transfer ini. Jangan sampai karena waktu udah mepet, akhirnya apa? Gagal terjual. Jangan sampai seperti itu. Waduh, ini akan jadi hari patah hati sedunia ini kalau misalkan Marcus Rashford gagal terjual. Semua orang sudah menantikan kepergianmu Rashford, tapi kamu juga tak kunjung pergi. Bahkan yang bisa kamu lakukan apa? Hanya ikuti sesi latihan cengar-cengir, tapi tidak dimasukkan ke dalam skuad, terus bikin story. Selamat teman-teman atas kemenangannya. Alah, percuma. Hal seperti itu tidak akan menggugah hati Ruben Amorim untuk memasukkanmu ke dalam skuad. Karena memang perilakumu sudah kamu lakukan selama bertahun-tahun, dan Ruben Amorim lebih memilih untuk memberikan ketegasan dan sanksi kepada seorang Rashford ini. Harusnya minggu-minggu ini kalau memang dia benar-benar bersedia menurunkan gajinya agar bisa pindah ke Barcelona, dan Barcelona juga bisa melepas satu pemain, otomatis dia akan benar-benar bisa mendatangkan Marcus Rashford. Karena kalau aku lihat berita beberapa hari terakhir, memang pihak manajemen sepertinya sangat percaya kalau Hansi Flick ini bisa mengembalikan lagi performa terbaik dari Marcus Rashford. Makanya agak ngebet juga ya untuk mendatangkan Marcus Rashford, tapi terkendala biaya dan harus menjual satu pemain untuk bisa mendatangkan Rashford. Ya kita support terus ya Barcelona agar bisa segera menjual pemain dan segera mendatangkan Marcus Rashford.
Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United siap melepas Rasmus Højlund jika ada tawaran yang sesuai, baik di jendela transfer ini atau musim panas mendatang. AC Milan dan Juventus menjadi dua klub yang berpotensi bergerak untuk merekrutnya jika gagal mendapatkan target utama mereka. Bundesliga juga menunjukkan ketertarikan pada sang striker. Gini ya teman-teman, sebenarnya agak disayangkan juga ya kalau misalkan Manchester United benar-benar ingin melepas Rasmus Højlund. Pasalnya yang pertama, ya pemain ini didatangkan dengan harga yang cukup mahal, sekitar 60 juta pound sterling dari Atalanta. Terus yang kedua, sebenarnya pemain ini kan hot prospect ya. Secara usia memang masih muda dan secara potensi dia juga sangat potensial. Tapi memang hal itu masih belum bisa ditunjukkan secara konsisten potensinya ini. Ya gimana ya, pemain yang masih sangat muda, toh di Atalanta juga masih bukan striker utama, pemain yang tampil secara reguler dan didatangkan dengan harga yang mahal, otomatis ya nggak bisa dipungkiri tekanan yang diterima juga pasti akan besar saat bermain bersama Manchester United. Selain itu, di musim ini juga masih belum bisa menunjukkan konsistensi, masih belum bisa tampil secara bagus dan produktif dalam mencetak gol. Ya memang tidak bisa dipungkiri ya, dia jarang mendapatkan suplai bola dan lain sebagainya. Para winger lebih memilih melakukan shot daripada umpan ke Højlund. Tapi mau bagaimanapun, Rasmus Højlund ketika dapat suplai bola juga masih belum bisa dimaksimalkan dengan baik gitu loh. Memang kualitas striker ini masih belum matang. Prosesnya masih panjang gitu loh. Karena ya kembali lagi dia masih striker muda. Dan sekarang ya dengan adanya dua striker di Manchester United yaitu Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee di akhir-akhir ini bahkan mungkin bagi kebanyakan orang lebih melihat Joshua Zirkzee yang cukup bagus dan cukup terlihat progresnya dibandingkan Rasmus Højlund karena Zirkzee secara tim dia lebih bisa memberikan kontribusi dibandingkan Rasmus Højlund mulai dari ya secara positioning terus sebagai pemantul itu lebih bagus Zirkzee. Sedangkan Højlund ya terkadang body balance juga masih kurang, sering jatuh. Terus ya gimana ya? Masih kurang lah. Masih apa ya? Stagnan menurutku Rasmus Højlund di musim ini. Belum bisa menunjukkan progresnya gitu loh. Tapi kembali lagi ya teman-teman. Kalau memang harus dijual akan sangat disayangkan karena ya sampai sekarang Manchester United masih belum bisa menentukan striker baru yang akan direkrut gitu loh. Oke lah kalau Manchester United mau melepas Højlund, tapi siapa penggantinya? Kan belum ada gambaran yang pasti. Dari beberapa nama yang sudah diincar pun tidak ada satupun yang sudah benar-benar ke tahap negosiasi gitu loh dengan pihak klub, dengan pihak pemain belum ada. Sedangkan proses di bursa transfer juga sudah mepet gitu loh. Tapi kalau memang mau dilepas di musim panas, kayaknya hal itu masih lebih memungkinkan karena di bursa transfer musim panas, Manchester United itu lebih jor-joran lah dalam pembelanjaan pemain. Dana yang dipersiapkan juga lebih banyak gitu loh dibandingkan di bursa transfer musim dingin. Ya, tapi apapun itu ya, semoga kalaupun dijual harus ada striker pengganti yang lebih matang. Kita sudah cukup membeli striker-striker muda yang masih belum maksimal gitu loh. Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee ini ya secara usia juga sama, kualitas juga sama, nggak beda jauh. Terus yang bisa mentoring striker-striker muda ini siapa? Harus ada striker muda yang sudah berpengalaman, yang sudah produktif dan ada jaminan bisa mencetak gol di setiap pertandingan gitu loh. Karena kalau nggak gitu ya tetap kesulitan. Bahkan kita bisa melihat ya di beberapa pertandingan terakhir bukan striker yang mencetak gol, melainkan pemain-pemain dari lini tengah, dari back bahkan. Itulah yang selalu menjadi masalah utama di Manchester United. Lini serang yang masih tumpul, belum konsisten dalam mencetak gol. Oke, kita masuk ke berita berikutnya.
Sumber-sumber terdekat mengatakan Manchester United akan mempertimbangkan untuk mendatangkan Victor Osimhen jika masa pinjamannya selama semusim di Galatasaray dapat ditransfer ke klub lain selama jendela transfer ini. Namun Napoli akan mempertimbangkan hal ini hanya jika itu berarti transfer permanen. Tetapi kesepakatan permanen bukanlah prioritas bagi United. Sebetulnya ini bukan kabar baru juga ya teman-teman, karena apa ya? Karena kalau bisa mendatangkan Osimhen itu akan menjadi sebuah solusi yang cukup bagus untuk sisa musim ini. Tapi kembali lagi ya teman-teman, kalau kita melihat negosiasi dengan Napoli ini kan Manchester United juga masih belum menemukan titik terang terkait penjualan Alejandro Garnacho. Tapi kalau misalkan Alejandro Garnacho bisa ditukar dengan Victor Osimhen, menurutku ini akan menjadi solusi yang sangat bagus, sangat menguntungkan bagi Manchester United. Terlepas nanti Manchester United harus mengeluarkan dana tambahan untuk Victor Osimhen, ya nggak masalah. Emang nggak bisa disandingkan ya, kualitas Garnacho dengan Osimhen itu nggak bisa disandingkan. Tetap secara market value masih lebih tinggi Osimhen, dan Manchester United juga harus mau untuk menambah pengeluaran untuk mendatangkan Osimhen. Karena ya kalau misalkan tadi ya Rasmus Højlund benar-benar dijual dan Manchester United bisa mendatangkan Osimhen, menurutku itu masih sangat worth it gitu loh. Jadi ada satu striker yang berpengalaman di Manchester United yang bisa memberikan jaminan untuk mencetak gol di setiap pertandingan, yang bisa memberikan pengalaman dan menjadi mentor yang baik untuk striker-striker muda di Manchester United. Tapi kembali lagi ya, memang untuk saat ini ya belum ada kesepakatan antara Napoli dan Manchester United terkait Alejandro Garnacho. Meski Garnacho ini merupakan target utama dari Antonio Conte, namun karena terkendala harga yang masih belum menemukan titik terang antara kedua belah pihak, beberapa hari terakhir Napoli juga sudah melakukan kontak dengan pihak Dortmund terkait mengganti Alejandro Garnacho. Ya, kita masih belum bisa memastikan ya ke depannya seperti apa. Bahkan dari kabar terbaru yang aku dengar, ya Maradona, legenda Argentina, bahkan sudah mengirimkan pesan kepada Alejandro Garnacho untuk segera pindah ke Napoli. Dia mengirim pesan yang berisi tentang kemasi barang-barangmu dan segeralah datang ke Napoli. Wih, ngeri. Iki legend sing ngomong ya kayaknya langsung gas lah sampai Garnacho. Tapi katanya ya Alejandro masih belum membuka pesan ya. Masih belum dibaca pesannya. Jadi ya masih belum dipertimbangkan lebih jauh gitu loh. Karena sang pemain juga sudah tidak mempermasalahkan dia terbuka untuk pindah, tapi dari kubu Manchester United yang masih kekeh terhadap value sang pemain gitu loh. Dia tidak akan menjual sang pemain di bawah 60 juta pound sterling. Ya, masih ada waktu yang tersisa. Sepertinya Manchester United di bursa transfer itu memang cukup lambat pergerakannya dan tidak mau terburu-buru, tidak mau lagi dibodohi ya terkait masalah penjualan maupun pembelian pemain. Ya kita memang harus lebih bersabar saja di bursa transfer Januari ini. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Pembicaraan positif antara Manchester United dan Leeds mengenai Patrick Dorgu berlanjut hari ini. Ada keyakinan yang berkembang bahwa kesepakatan dapat dicapai. Biaya yang sedang dibahas adalah sekitar 30 juta pound sterling. United siap mundur jika paket keseluruhan tidak tepat, tetapi ada kemauan untuk menyelesaikannya. Ya, ketika Manchester United kesulitan dalam menjual pemain, pihak manajemen juga kesulitan untuk mendatangkan pemain. Bahkan satu pemain pun ya, pemain yang diincar, Patrick Dorgu ini dari awal sampai sekarang belum juga deal. Ini pihak Leeds juga agak kurang ajar ini ya dalam mematok harga ini. Asli manajemen ini sampai sangat kesulitan untuk mendatangkan pemain. Untuk proses negosiasi aja sangat alot gitu loh. Untuk pemain yang masih sangat muda, yang masih sangat potensial, tapi masih belum terbukti kualitasnya di liga-liga top Eropa lainnya. Ya oke lah, di Serie A bersama Leeds cukup bagus, cukup impresif. Bahkan
secara statistik dia termasuk wingback yang sangat bagus dari sisi menyerangnya, untuk atribut menyerangnya, untuk pemain di bawah 22 tahun. Tapi kan hal itu belum bisa terbukti di klub-klub top Eropa lainnya, apalagi di Manchester United. Ya, kita tidak ada yang tahu ya, pemain muda yang potensial ketika didatangkan ke Manchester United, tentu tekanannya akan berbeda. Tentu tuntutannya akan berbeda. Tentu tanggung jawabnya akan berbeda. Dan apakah Patrick Dorgu bisa menghandle semua itu ketika menjadi pemain Manchester United? Kita semua tidak bisa menjamin ya. Dan kalau misalkan pihak Leeds masih belum bisa menurunkan harganya dan kesepakatan juga masih belum terjadi, pihak manajemen siap mundur dan beralih kepada Alvaro Fernandes dengan mengaktifkan klausul buyback. Karena secara harga juga masih lebih terjangkau, sekitar 16 juta pound sterling gitu loh klausulnya. Dan menurutku juga kalau misalkan dananya terbatas ya kenapa nggak dari awal fokus dengan Alvaro aja daripada berlarut-larut dengan Patrick Dorgu ini. Toh secara kualitas harusnya Ruben Amorim juga sudah paham dengan Alvaro gitu loh, karena sama-sama bermain di Liga Portugal bersama Benfica. Dan dia secara performa juga menurutku sudah mulai kelihatan progresnya gitu loh saat bersama Benfica. Oke, mungkin itu dulu beberapa update terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.